Jangan kita. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa pembukaan, yang keempat sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa. Untuk tidak membuang waktu, segera kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kami bersyukur atas seluruh panitia pelaksana kegiatan yang disponsori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa. Terima kasih karena berkat kerjasama sehingga semua program ini dapat terselenggara dengan baik. Pak Sekolah juga masuk ujian dan sekarang ini sudah kami mulai masuk tahap memasuki rumah-rumah ibadah untuk memperkenalkan apa itu museum. Jadi museum ini sangat bisa kita simak sama maka kali ini mendapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati kepada Dinas Pendidikan serta Sekretaris Kepemimpinan dan Jajaran. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes David MN. Dia ada sebagai pemateri nanti, narasumber juga pengurus lembaga, pengurus apa itu yang bersama aliansi masyarakat adat dan budaya. Ada semua ini Pak David harus memasak pakar kita. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu Anna Sari selaku promotor kegiatan ini, dan ini Ibu Anna begitu tapi luar biasa. Tidak bisa menginisiasi supaya gedung museum ada di Mamasa yang ada di atas namanya dan sudah bergerak dengan yang luar biasa, mendatangkan juga dana masuk di masa dengan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah dari tahun ada tidak ya. Ibu Agus mantan kepala BKD sekarang sudah aktif, harus begitu Pak. Terima kasih atas kegiatan tersebut karena kita membantu pemerintah daerah dalam sumber daya. Di mana daerah tidak punya museum itu namanya daerah yang sesat. Tidak ada dokumentasinya yang real dipertanggungjawabkan. Saya baru kembali dari Aceh. Saya masuk di museum Tengku Umar, dijual dan melawan penjajah Belanda. Antara lain pakai pembicaraan pendidikan antara lain pakaian adat Mamasa. Ini penting sekali juga supaya dalam simpang siur kalau khusus Mamasa bagaimana modelnya itu tadi saya berbicara dengan Pak narasumber Pak David. Jadi buat kantor shop. Oh ini Mamasa ini kalau kalau acara seperti ini bagaimana? Jadi kita tidak banyak teori lagi, ditulis saja. Kalau mau upacara Solo, kalau misalnya syukuran ini, jadi jelaskan di sini. Ciri khas pakaian masak ini. Kalau yang biasa ini, tapi kalau memang adat ini, ada jelasnya.
Kalau mami bagaimana? Kalau kemudahan bagaimana? Jadi jangan seperti ekosektoral hanya memasak yang dibutuhkan, dia lupa tabulah, dia lupa panak, tidak boleh. Harus tidak. Kalau garisnya rumah tangga bagaimana? Kalau garisnya buat selak bagaimana? Ini buat selak ini bagaimana? Jadi supaya orang juga tertarik dan mau untuk berpartisipasi karena bilang demokratis. Oh iya, kita paham. Ini yang kami gunakan bisa sosialisasi lingkungan bisa dibuka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Mamasa yang telah membuka acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk dalam acara istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya beserta Kepala Dinas Pendidikan dengan tim teknis Ibu Anasari dan seluruh peserta. Tadi ini kami baru-baru lakukan pembukaan sosialisasi negeri di Batangge menyangkut tentang museum. Museum ini adalah sudah berdiri di daerah kita, sudah diresmikan, gedungnya sudah dasar representatif, tapi perlu diisi dengan benda-benda purbakala yang dianggap bersejarah termasuk pakaian. Olehnya itu sore hari ini mereka akan perbincangkan dalam bentuk sosialisasi bagaimana pakaian adat Mamasa secara keseluruhan, sehingga kita tidak akan kalah kabut lagi ke depan terutama generasi tidak pusing lagi bahwa kalau yang sebenar-benarnya namanya itu pakaian adat begini itu kan ditunjukkan nanti dalam bentuk penampilan dalam dia menggunakan torso, sehingga itu sangat jelas. Dan ini adalah mengangkat juga derajat budaya wisata Mamasa ke depan, karena kalau mau kita maju harus ada museum yang representatif. Olehnya itu selaku Bupati mendukung dan mengapresiasi sepenuhnya kegiatan sosialisasi pada sore hari ini dan mohon untuk ditindaklanjuti. Beliau juga sebagai Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Mamasa. Ya, baiklah, materi yang akan beliau paparkan busana adat Mamasa. Kami memberikan kesempatan untuk membawakan materi selama 30 menit dan nanti diskusi atau pertanyaan dari ibu-ibu sekalian akan kita bahas juga selama 30 menit. Dengan hormat disilakan. Ada sebuah pertanyaan, mengapa busana penting, mengapa pakaian penting? Karena jawabannya ada pada berikutnya. Mana? Lanjut ya, kata orang pakaianmu gambaran kepribadianmu. Jadi dari pakaian orang bisa membaca siapa kita, bagaimana kita, itu bisa tercermin dari pakaian. Ibu-ibu tidak pakai sambung dan bapak-bapak tidak pakai dodol sebenarnya, tapi karena pandemi ini karena kecil praktis, bapak-bapak juga pakai dodol. Tapi mari kita mencoba melihat yang sebenarnya. Sapu tutup kepala ini misalnya sarung, ada sarung, ada palo-palo, ada tali sapi, ada pote, ada lulu. Ya. Pote ini khusus untuk orang berduka. Jadi kita lihat foto-fotonya ada. Dan pote hanya digunakan oleh orang yang merok, tidak makan nasi. Tapi sekarang lucu, mak pote sebentar makan nasi. Itulah sekarang. Karena pakai serang. Ya. Orang dia minta izin di konser yang pertama, dan itu tidak ditinggal begitu saja, potong ayam baru bisa berhenti. Untuk kembali pakai pote, potong ayam lagi. Itu sekilas tentang pote. Harus juga kan? Apa Malaysia? Tarung dua yang pahit. Oh Pak Delu Ji.
Manis ya Pak. Satu Mas. Iya, satu saja. Taruh menggoleng. Kita memang maksudku saya satu Pak inden begitu, jadi siapa tahu kira-kira mie berapa ini? Berapa mie itu? Keluar mie sedikit. Karena keluar mie sedikit. Tapi bukan berarti nanti pakai kalau bisa pakai ampir ya, ampir itu. Nah, kemudian kalau pakai kalau anting-antingnya adalah tidak yang panjang itu. Nah, di sini ada beberapa jenis pakaian yang digunakan oleh ibu. Sekarang itu entah mengapa, mungkin karena bagus, semua pakai merah putih, ya. Padahal sebenarnya tidak terikat mau merah, mau biru, mau apa itu sama saja, karena dia ada pada kategori yang sama. Karena jodoh dan sambu ini ada 4 kategorinya. Yang putih, yang seperti ini yang di sini, itu yang paling atas. Yang kedua namanya itu sambu bende dan rebusa. Kemudian di bawahnya ada namanya sambu barumbun. Sambu barumbun itu yang warna-warna, ada kuning, ada biru, ada hijau dan sebagainya, warna pelangi. Ada namanya sambu palak. Sambu palak contohnya yang hampir seperti ini tadi. Ada yang paling bawah namanya kano. Kano itu polos putih, tidak ada corak-corak, jadi turun saja. Dan itulah jadi sarung yang paling di bawah ini. Agar dia orang tidak melihat nilai warna sekarang. Lanjut. Ya, ini beberapa kombinasi pakaian kedukaan, pakaian pesta, pakaian bangsawan, pakaian masyarakat biasa. Saya titipkan pesan kepada ibu-ibu untuk bapak-bapaknya yang pakai sapu untuk kepala. Itu ada aturannya. Kan ada telinganya dua bilang kan. Nah, tolong diingatkan bahwa bapaknya satu saja, jangan 2. Kenapa kalau 2? 2 adalah orang yang sudah dilantik sebagai pemangku adat, dan simbol 2 telinga itu artinya dia serba tahu. Tempat orang bertanya kenapa dia pasti dia tahu. 2 tontar bentuk terlempar kawalian paisan, tidak ada yang tidak tahu tempat bertanya. 2. Jadi kalau perlu tahu semua jangan satu. Iya. Iya. Kita menggunakan yang di daerah itu. Ini palu-palu yang sedang ada yang belum dimodifikasi. Karena ada palu-palu sekarang sudah dibuatkan rumah masa kemudian ya itu namanya kreasi, tidak ada larangan untuk melakukan kreasi. Jadi baik tidaknya prosesi perkawinan mulai dari tahap awal sampai terakhirnya itu tergantung bagaimana urusannya ibu-ibu, bagaimana urusannya PPR. Sehingga sangat penting menjadi perhatian kita semua, terutama ibu-ibu. Kalau persoalannya belum beres, jangan sampaikan kepada laki-laki. Ada istilah kita yang mungkin agak susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikuasian nangki rimpa, mak kayu rapuh, na anaki dosa sere. Artinya apa? Ada tahapan-tahapan yang tidak boleh diketahui oleh kaum laki-laki dan hanya bisa diketahui oleh ibu-ibu semua. Sehingga kalau ada orang mau melakukan perkawinan, ada tahapannya. Kan ada tahapannya. Nanti kita lihat tahapannya. Lanjut. Nah, ini. Tahap yang paling awal untuk sebuah prosesi perkawinan adalah mas susuk. Mas susuk artinya apa? Penjajakan. Siapa yang melakukan pasusukan? Ada 1-2 orang kaum ibu dari pihak laki-laki mendatangi ibu dari perempuan dengan cara sangat rahasia, berbisik-bisik. Kuadengan dia penawan na itu batu
Umba katon nama larayas. Jadi nggak kasih terusan nak kasarapuan. Itu penjajakan awal. Kalau ibunya mengatakan, ya anak di sana bisa dimi penawan bapaknya. Nanti ibunya di tempat tidur bisik-bisik sama bapaknya dengan basa-basi. Si sadodoran di katoya to anu. Ini cara orang tua dulu. Tiada di kuala pembela tahu meraya di dalam. Tidak ada. Dengan cara yang sangat halus, istrinya ini berbisik kepada suaminya, si puakar kia tuan, umbar keton aku ini. Itu ada isyarat dari bapaknya kalau dia, karena namanya seorang bapak pasti dia punya perasaan, dia punya insting. Oh, mengikutan ini mama nak, mari dengan token. Dari jawaban itu, kalau ada lampu hijau dari bapaknya, kita meningkat pada tahap kedua. Lanjut satu langkah ya, kita masuk dalam mangusik. Mangusik ini juga masih rahasia, dilakukan oleh beberapa orang kaum ibu. Disinilah letak persoalannya kita di Mamasa sekarang. Karena orang mangusik kita di Mamasa ini tidak ada orang tahu. Tidak menggunakan pakaian yang acara pangusikan untuk bongga dengan dodo arru. Ini sering langsung. Kami juga bapak-bapak nonton. Tak pamaladisan, ya. Sebenarnya tak pamaladisan tapi dihitami, sehingga kita bersandiwara pada parandangan. Karena mengutung kakek DKI, padahal kita sudah tahu pasti aten maka diita. Inilah pergeseran yang paling menjolok sekarang. Karena dulu jangankan mangusik, mak randang saja masih bisa ditolak. Orang masih bisa ditolak melamar mak randang. Itu mangusik. Jadi terpulang kepada ibu-ibu soal parandangan, soal pangusikan. Apakah mau kembali ke cara orang tua kita dulu, sian nangki rimpai, itu? Oh, oke. Banyak kekurangan, tapi saya sangat berharap dalam diskusi nanti ada banyak hal yang kita bicarakan sehingga menjadi sebuah pengetahuan yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Untuk sementara saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada moderator untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya sungguh sangat mengapresiasi materi yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan saat ini sungguh luar biasa. Dan ini sungguh membangun bahkan memberikan pemahaman yang baru, terutama saya secara pribadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya temukan, yang saya dapatkan dalam materi yang boleh disampaikan saat ini, terutama dalam berbusana adat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak narasumber Pak David yang telah memberikan pencerahan dan sekaligus membawakan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Tuhan memberkati. Saya yang pertama, idealnya Pak, kira-kira berapa yang dapat kami pakai? Aksesoris atau hiasan-hiasan pada saat kami berbusana adat. Ada beberapa aksesoris tadi yang telah dipaparkan dan disampaikan, mulai dari hiasan kepala, telinga, kalung, gelang, dan seterusnya. Kira-kira idealnya berapa yang bisa kami pakai dalam satu kali tampil? Jangan sampai saya punya semua lalu saya kasih keluar, saya pakai semua ternyata menyalahi aturan, atau saya hanya punya satu dan mau menambahkan lagi kira-kira apa yang wajib dalam berbusana adat itu yang sebaiknya kita punya. Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, saat ini kita ketahui bersama bahwa sudah banyak modifikasi Pak. Misalnya pakaian kebaya. Saya pakai kebaya, saya pakai sarung
tenun. Lalu kemudian saya modifikasi lagi dengan hiasan-hiasan budaya kita. Misalnya saya pakai rara, lalu saya tambahkan bros lagi. Tolong ajar kami, Pak, bagaimana beretika yang baik dalam berbusana kalau kami kolaborasi dengan kebaya. Ataukah tidak usah pakai sama sekali kalau pakai kebaya. Saya minta pencerahan dan penjelasan untuk itu. Kemudian Ibu Nelwati akan membawakan materi lagi di silakan. Berikut 8 fungsi keluarga yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agama adalah kebutuhan dasarnya manusia. Jadi keluarga adalah tempat pertama di mana kejujuran, disiplin, rajin, tegang rasa, sopan santun. Bapak tadi terlalu lama dikasihkan saya, tapi tidak apa-apa, saya lihat tidak ada. Saya tahu ada yang lain untuk ibu-ibu lain ada tadi ya. Jadi keluarga, fungsi sosial budaya yang kedua. Jadi keluarga tempat pertama kali anak-anak kita dikenalkan adat istiadat. Keluarga mempunyai peran penting dalam memperkenalkan anak kepada nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, terlebih budaya memasak. Terlebih beri aplaus. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang sponsor dalam bidang museum, Ibu Anasari yang telah membuat acara ini sehingga acara kita berlangsung dengan baik. Dan terima kasih kepada kita semua, DPR dan Dinas Pendidikan Kabupaten Masai yang boleh hadir kepada silakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.